Nanti dari geologi struktur ini juga berhubungan ke geofisika sebenarnya, geofisika gempa bumi. Nah, ilmunya itu nanti seismologi. Ya, halo Pokers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, berikutnya kita mulai menyinggung ya materi geologi. Nah, kita kan mulai menyinggung terlebih dahulu tentang bagian pendahuluannya. Untuk apa aja yang akan kita bahas di video ini, boleh cek di timestamp di kolom deskripsi. Barangkali butuh beberapa materi tertentu, misalnya jenis-jenis geologi atau manfaatnya, itu boleh langsung ke sana gitu. Oke, pertama kita bahas itu pengertian terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini pengertian definisi geologi berasal dari kata geo dan logo yang dari bahasa Yunani itu didefinisikan sebagai studi tentang bumi. Jadi semua hal tentang bumi, tapi sekarang itu juga udah mencakup ya studi tentang planet dan bulan di tata surya. Nah, ini yang bagian ini tuh udah aku cantumin di materi tentang Introductions of Astronomy, yang materi lengkap versinya astronomi. Bisa cek kunjungi ke sana ya tentang, tapi itu masih perkenalan ya, bukan materi sih. Nah, itu tuh dibahas kayak lapisan kondisi geologi planetari di luar bumi, misalnya kayak di kondisi batuan yang di Mars atau di planet selain bumi lah intinya. Nah, lebih jauh di early tahun S2005 menyebutkan arti luasnya itu geologi itu kayak belajar tentang bumi, ya baik itu di dalamnya maupun di permukaannya. Nah, batuan dan bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita, proses-proses yang menghasilkan pembentukan bahan-bahan itu, ya misalnya proses-proses pembentukan mineral, batuan, proses mekanisme pembentukan batuan ini, itu gitu. Kemudian juga dibahas tentang aliran air di atas, ya ini fluvial, geomorfologi fluvial, dan bawah permukaan ini ke geohidrologinya gitu, kayak aquifer. Nah, itu istilah-istilah ini bakalan kita jumpai di materi berikutnya ya. Ini cuman pendahuluannya aja. Kemudian membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang waktu geologi. Nah, ini kayak geokronologi gitu kan. Misalnya perubahan-perubahan di permukaan bumi, kayak pergerakan lempeng pada masa-masa zaman-zaman per zaman, misalnya kayak Kambrium kayak mana, kemudian Perm kayak mana, Kapur kayak mana gitu. Nah, perubahan-perubahan yang dapat diantisipasi dalam yang terjadi akan dalam waktu dekat. Nah, geologi itu juga meliputi ya, studinya itu kayak ada mineralogi, ada batuan, petrologi, fosil, paleontologi, yang nggak hanya sebagai objek gitu. Jadi menyangkut penjelasan tentang sejarah-sejarahnya juga gitu, kayak misalnya gimana sih proses pembentukan mineral parsa gitu. Nah, itu dari Derek Bowen kayak mana nanti proses-prosesnya, misalnya kayak sejarah pembentukan kayak batuan serpentinit, gimana bantuan metamorf serpentinit kayak gitu kebentuk gitu, prosesnya genesa metamorfnya apa kayak gitu. Kemudian kayak proses pembentukan fosil kayak gimana diagenesisnya kayak gitu. Itu dibahas sejarah-sejarahnya juga. Geologi mempelajari dan menggambarkan ya, menjelaskan gambaran fisis proses yang berlangsung di permukaan dan di bawah permukaan bumi gitu. Pada saat sekarang dan juga pada saat masa lalu. Jadi ada nanti hukum geologi present is the key to the past. Jadi masa sekarang merupakan kunci ke masa lalu, itu dari James Hulton. Bakalan banyak hal-hal kayak kenampakan sekarang itu menggambarkan kondisi yang lalu gitu. Nah, geologi fisis di dalam hal ini merupakan dasar, ya kan, dasar mempelajari kesemuanya gitu, dengan dimulai mempelajari unsur utama yaitu kayak batuan sebagai penyusun kerak bumi, kemudian proses-proses pembentukannya, ya, serta menjelaskan kehadiran sifat-sifat fisisnya di bumi gitu. Nah, orang yang bertanggung jawab atau yang menekuni ilmu ini dinamakan sebagai geologis. Nah, contohnya kayak gini, dia sedang pegang kompas geologi nih. Kayak kompas geologi itu biasa dipakai untuk nentuin strike sama dip kemiringan lapisan ya. Lapisan batuan tertentu. Nah, itu diukur strike dipnya. Untuk dilakukan rekonstruksi atau pemetaan bawah permukaan misalnya. Nah, alat-alat yang dipakai sama seorang geologis tuh biasanya kayak ada palu, nama mereknya itu namanya palu Eswing ya. Palu Eswing itu ada dua ya, batuan, ada yang untuk batuan sedimen, yaitu bentuknya
gini bentuk salah satu bentuk ujungnya. Kemudian ada palu geologi S-wing yang bentuk batuan beku, dia agak lancip. Ini pipih, ini lancip, itulah. Terus ada topik pengaman, buku catatan lapangan, tas lapangan. Ini ada magnifier atau pembesar, biasanya digunakan untuk lihat mineral gitu, kayak butir-butir mineral di batuan. Biasanya kayak yang di batuan-batuan yang kristoblastik tuh, dia nampak kan kristalnya, jadi bakalan dilihat gitu. Mineralnya kayak batuannya itu tentu kayak apa ya, granit deh. Granit itu butir mineralnya kan cukup besar ya. Nah, juga ada papan jalan dan alat ukur lainnya. Ini kompas geologi udah pasti penting banget di bawah. Itu sih sekilas ya mengenai geologi dan alat-alat praktikum atau observasi lapangan di geologi. Nah, ini apa ya, sekilas mengenai apa namanya, alur berpikir. Nah, alur berpikir kayak di geologi itu hubungan antar satu bidang dan sub bidang di geologi itu kayak gimana. Contoh kayak ada geochemistry, sumber daya alam, natural resources, ada geofisika, hidrogeologi, geologi lingkungan, geologi teknik, ada paleontologi, sedimentologi, stratigrafi. Ini panah-panahnya itu menandakan relasi hubungannya ya, kayak misalnya geofisika berhubungan dengan nanti ke remote sensing untuk pemetaan lapisan permukaan, geodinamikanya kayak gimana. Kemudian seismologi berhubungan dengan geofisika, nanti dari seismologi berhubungan ke bencana alam kayak gempa bumi. Dari seismologi misalnya proses pergerakan patahan itu akan menghasilkan proses genesa metamorfis di batuan-batuan yang terjadi di sepanjang zona patahan misalnya, kayak gitu kayaknya. Jadi kayak saling berkaitan gitu, jadi saling antar ilmu sub bidang geologi saling berhubungan. Nah, ini akan aku jelasin di selanjutnya ya, di sini. Jadi beberapa cabang ilmu geologi ya, yang pertama itu ada kristalografi dan mineralogi. Kristalografi itu ilmu yang mempelajari tentang kristal ya, jadi kayak gimana bentuk-bentuk kristal, nanti ada isometrik, tetrahedral, ada rombohedral, ada tricline ya, dan lain-lain banyak, terus 7 yang masalah kristalografi. Nah, nanti juga dibahas kayak struktur kimia dari struktur kimia, tapi dalam bentuk struktur apanya ya, kayak bentukan kristalnya itu kayak gimana. Nanti ada sisi optiknya lagi, nanti namanya apa ya, optik kristal pakai mikroskop. Jadi kayak sayatan dari kristal mineral tadi tuh dilihat gitu bentuknya. Nah, mineralogi ini hubungannya erat sama si kristal tadi sebenarnya. Jadi kayak mineralogi lebih ke nanti ngebahas kayak sifat-sifatnya, nanti kayak ada cerat, ada warna, ada tenacity, dan sifat-sifat mineral lainnya dibahas. Contoh kayak beberapa hal yang mineral itu ada olivin, kalsium, plagioclasfelspar, halit, gypsum, menaplagioclasfelspar, piroxen, ampibol, biotit, autoclasfelspar, limonit, hematit, kalsit, quartz, muscovite, dan biotit. Nah, ini mineral-mineral yang sebagian besar ini yang digambar ini tuh ada di daerah Bowen ya, atau rock forming mineral, atau mineral-mineral yang ada di batuan gitu. Nah, nanti dari sini pindah ke sini, petrologi, ilmu yang mempelajari tentang batuan. Batuan, logi, ilmu. Jadi di sini lingkupnya itu ada 4. Ada petrologi beku, ada petrologi sedimen, ada petrologi metamorf, sama petrologi piroklastik gitu. Jadi di situ kayak dibahas nanti di situ kayak struktur batuannya kayak gimana, proses pembentukan genesanya kayak gimana, tentang tekstur, struktur, warna, dan segala hal tentang si batuan itu lah gitu ya kan. Proses deskripsi. Nah, contohnya kayak di sini nih aku gambar sampelnya batuan beku ya, kayak ada andesit, basalt, diorit, gabbro, peridotit, pegmatit, obsidian, granit, pumice, riolit, skoria, tuff. Nah, ini contoh-contoh batuan yang umum lah ya. Nah, nama batuan yang rumit-rumit itu nanti ada di klasifikasi, kayak misalnya dari klasifikasi IUGS. Nanti kayak ada bahasa-bahasa aneh kayak cyanide, itu bakalan kayak lebih menjurus lagi sih. Nanti ada kayak hubungan silang, kayak apa ya? Bagian komposisinya itu yang beda sendiri gitu dari batu-batu yang aku sebutin tadi gitu sih.
Kemudian ada geokimia. Nah, geokimia ini lebih ngebahas kayak komposisi kimia, unsur-unsur kimia, reaksi-reaksi yang terjadi, reaksi-reaksi kimia tadi ya, yang terjadi di bawah bumi, di bawah permukaan lebih tepatnya. Kayak nanti misalnya reaksi pelarutan batuan ini terhadap ini gitu. Kayak ada nanti pelarutan kalsit gitu dan lain-lain. Contohnya kayak gini ya, contohnya ada dolomit mengalami diffuse spirit, silikat claystone dan lain-lain, prosesnya kayak gini, di reaksi-reaksinya juga. Dan honestly ya, geokimia ini aku juga belum banyak banget belajar kayak gitu, kayak soalnya untuk geokimia sendiri tuh baru mulai hype-nya itu di belakang beberapa tahun terakhir ya, kalau di OSN sendiri. Soalnya geokimia tuh muncul di esai OSP ya kalau nggak salah, OSP tahun 2020 apa 2019 aku lupa, itu tentang ngitung komposisi unsur kimia di batuan kalau nggak salah ya soalnya. Nah, itu geokimia baru nge-hype beberapa tahun lalu. Nah, geofisika ini menarik, dan honestly ini yang bagian aku suka sih sebenarnya geologi. Ini ngebelajari tentang sifat-sifat fisik permukaan bumi dan bawahnya sekalian menggunakan konsep-konsep ilmu fisika. Contoh kayak seismik, ada melalui gelombang ya, gelombang baik itu yang dari natural wave-nya itu yang dari gempa bumi misalnya. Nah, ini dicatat sama seismometer dan seismograf misalnya di stasiun geofisika di BMKG misalnya. Nah, itu dicatat. Nah, potensi bencana gempa bumi kayak gimana. Itu ada juga gempa seismik yang dipasifkan. Maksudnya kita ngebuat seismik sendiri biasanya untuk keperluan eksplorasi sih biasanya. Jadi bakal kelihatan sifat-sifat seismik lapisan batuan, lapisan di bawah kita itu dari pantulan-pantulan yang terjadi dari gelombang tadi gitu. Kemudian kayak geofisika nanti ada juga kayak sifat-sifat seismicity. Selain seismicity ada kayak gravity ya kan, kelistrikan, geolistrik dan lain-lain. Jadi semua tentang fisika, pengukuran-pengukurannya itu ada di sini. Nah, sebenarnya geofisika itu beda sendiri sih dari geologi, karena konsep keilmuannya sendiri dan di beberapa perkuliahan ya, kayak di universitas itu dia beda juga gitu, geofisika sama geologi dipisah. Karena memang alurnya sendiri, geologi itu muncul sebelum dari geofisika. Jadi kayak seorang geologis bakalan ngecek lapangan untuk peluang ya, nyari kondisi peluang wilayah ini tuh peluang ada migas atau bahan tambang atau enggak gitu. Jadi dicek dulu sama si geologis, baru nanti dari si geologis pindah ke geofisicis, seorang lagi geofisikawannya itu untuk diukur gitu. Jadi berapa misalnya kayak wilayah ini ada potensi batu bara. Nah, dipanggil seorang geofisika untuk mengukur berapa volume batu bara di bawah itu tadi. Apakah worth it untuk diambil apa tidak? Apakah menguntungkan apa tidak? Dari geofisika kayak gitu. Berikutnya ada paleontologi. Ini gabung ya sama geologi, sejarah, dan geokronologi. Jadi ngebahas kayak karakteristik zaman per zaman misalnya. Terus ada juga di sini di paleontologi nanti belajar tentang fosil renik itu dan bentuk-bentuk, dan ini lebih ke biologi lebih tepatnya. Biologinya geologi. Nah, geologi. Kalau tadi ada geokimia, ada geofisika. Aku bilangnya ini lebih tepatnya ke geobiologi, ke paleontologi kan. Jadi nanti ada misalnya belajar kayak moluska, gastropoda, scapoda, itu nanti fosilnya itu kayak gimana. Contoh kayak gini nih, gambar fosil trilobit ya, menciri zaman Kambrium. Kemudian ada stratigrafi. Stratigrafi itu ilmu yang belajar tentang grafik penggambaran strati lapisan. Jadi penggambaran lapisan ya. Sesuai dengan gambaran di bawah, ini ada penggambaran lapisan mencirikan dari usianya. Misalnya kayak Pleistosen tersier. Dari misalnya ini ada Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliocene. Penggambaran stratigrafi, litos itu batuan ya. Nanti ada stratigrafinya itu tergantung lagi beda-beda gitu. Kayak ada lito dari batuannya, nanti ada biostratigrafi, kondisi dari kronik-kroniknya. Nah itu. Tapi umumnya tuh lito ya, lito stratigrafi. Jadi stratigrafi itu nanti ada ke paleontologi, stratigrafi nanti lari ke petrologi juga bisa.
Gitu. Biasanya yang dipakai itu stratigrafi sedimentologi. Jadi ada ilmu baru kayak sedimentologi ya. Ilmu pelajari tentang petrologi sedimen, nanti ada juga konsep-konsep stratigrafi di dalam sedimentologi ya. Nah, sedimentologi. Soalnya apa ya? Komposisi batuan sedimen di permukaan itu lebih banyak permukaan ya. Kalau di bawah itu lebih banyak batuan beku. Kalau di permukaan itu lebih banyak batuan sedimen. Jadi ada ilmu baru sedimentologi, irisan dari si paleontologi, stratigrafi, sama petrologi sedimen. Nah, gitu. Oh ya, di stratigrafi ini juga akan dibahas beberapa hukum-hukum geologi, misalnya kayak lateral continuity, kemudian ada superposisi gitu, dan lain-lain. Ada inklusi dan banyak lagi. Nah, berikutnya ini geologi struktur. Geologi struktur tuh ngebahas kayak ya struktur dinamika setiap lapisan di permukaan bumi. Nah, kayak dipelajari, nanti ada patahan, ada lipatan, nanti dari patahan itu kayak mana bentuknya, mekanisme geraknya, jenis-jenis patahan, di lipatan itu kayak gimana. Nanti ini lebih tepatnya ke hukum fisika juga ya, kayak misalnya hukum Hooke atau hukum elastisitas. Nah, nanti dari geologi struktur ini juga berhubungan ke geofisika sebenarnya, geofisika gempa bumi. Nah, ilmunya itu nanti seismologi. Jadi seismologi ilmu irisan antara geologi struktur, geofisika, bahas kayak seismologi erat kaitannya sama peristiwa gempa bumi, yang mana itu kan banyak patahan ya, dan menghasilkan getaran, gelombang, energi yang merambat. Nah, itu seismologi. Kemudian ada magmatisme dan vulkanisme. Untuk ini erat kaitannya nanti bakal belajar kayak ya gempa bumi, erupsi gunung berapi, jenis-jenis erupsi, kemudian pembentuk tipe-tipe morfologi gunung api, misalnya tipe-tipe erupsinya kayak gimana, terus kadar bahayanya gitu. Kalau ke geografi nanti ini akan hubungan dengan bencana dan mitigasi bencana. Nanti di sini di magmatisme ini akan lebih banyak membahas kayak ini erat kaitannya nanti hubungannya ke petrologi beku. Yang magmatisme ya. Kalau yang di vulkanisme nanti erat kaitannya ke petrologi piroklastik. Nah, itu di petrologi beku kayak ngebahas kayak proses-proses pemisahan unsur-unsur di magma, misalnya nanti ada gravitational settling lah, nanti ada anateksis, sinteksis, kayak gitu. Kemudian jenis-jenis magma, ada yang asam, ada yang basa. Nah, itu akan dipengaruhi juga waktu rock forming mineral atau proses pembentukan mineral di pembekuan magma tadi menjadi batuan, kayak gitu. Kemudian geomorfologi. Nah, geomorfologi ini lebih tepatnya mempelajari tentang kemenampakan muka bumi ya. Di geomorfologi itu banyak subjek cabang-cabangnya, kayak geomorfologi eolian di daerah gurun misalnya, geomorfologi glasier, es, ada geomorfologi fluvial kayak bentangan sungai, nanti kayak ada sungai yang berkelok-kelok itu namanya sungai meander. Terus ada endapan sedimen di tengah-tengah sungainya itu nanti ngebentuk anastomosis atau bedded stream. Bedded stream tuh kayak banyak aliran cabang-cabang gitu karena adanya endapan ya, sedimen deposit, entah itu di tengah-tengahnya gitu. Terus proses-proses erosional di geomorfologi gitu. Juga geomorfologi vulkanik nanti berhubungan ke vulkanisme ya, sini geomorfologi. Apalagi ya, geomorfologi karst, kapur. Nanti kayak ada nanti ngebentuk proses saat proses erosional dan pasca erosional. Kayak misalnya waktu erosional itu ada pothole, ada sinkhole dan lain-lain. Nanti efek sisanya kayak ada kegel karst, tomb karst dan lain-lain. Contoh yang gambar ini ada ini Barchan. Ini Barchan Dune atau endapan bentukan geomorfologi gurun pasir yang bentuknya kayak bulan sabit. Nah, ini namanya Barchan Dune ya. Terus ada berikutnya hidrogeologi. Nah, ini irisan ya. Irisan kan ada hidrologi ya, ilmu pelajari tentang air.
Nah, kalau teman-teman cek di pendahuluan meteorologi itu ada hidrometeorologi kan. Itu kayak hidrologi yang bagian meteornya doang. Gitu. Jadi di sini ada hidrogeologi yang bagian geologinya doang. Jadi kayak teman-teman pasti kebayang lah kan. Coba aku suruh bayangin siklus hidrologi. Ya kan dari laut menguap, terus jadi awan, kondensasi, turun hujan, jadi presipitasi. Nanti presipitasi tadi itu ada yang run off dari permukaan atau infiltrate ke permukaan ke bawah permukaan, underground, masuk ke sistem aquifer, terus run off lagi masuk ke laut. Nah, yang bagian atasnya itu tadi dinamakan hidromet. Yang bagian atasnya, segala hal yang berkaitan dengan proses-proses yang berhubungan ke meteoan itu di hidrometeorologi. Kalau yang di hidrogeologi bagian bawahnya doang. Kayak ada aquifer, hukum-hukum yang berkaitan fisika yang dari si aquifer tadi, kayak hukum Darcy, hukum kesetimbangan, larutan, terus ada banyak lagi sih, kayak apa ya, aku lupa juga sih, banyak banget. Nanti juga ngebelajari tentang jenis aquifer ya, terus perlapisannya juga. Nah, ini berhubungan lagi ke stratigrafis. Berikutnya ada geologi terapan. Ini apa ya, luas banget sih. Nanti ini aku pisahin di selanjutnya, bagian selanjutnya. Kayak geologi terapan itu pokoknya konsep-konsep ilmu geologi yang digunakan ke subdisiplin ilmu yang lain. Ya, ini di gambar ini ada geologi tambang. Di pertambangan itu menggunakan konsep banget ke geologi dan proses eksplorasi barang tambang. Kemudian ada tektonofisik. Tektonofisik ini ilmu yang belajar tentang pergerakan tektonik, lebih tepatnya. Nanti kayak pergerakannya secara fisika kayak gimana, terus proses petrologi yang berkaitan sepanjang subduksi misalnya kayak apa, mineral-mineral terbentuk kayak gimana, fisika dan kimia yang kayak gimana, semua fisika, kimia, semua ilmu-ilmu yang sebelumnya tadi itu dihubungin ke pergerakan tektonik gitu. Nah, ini cabang ilmu geologi terapan yang aku pisahin. Di sini contohnya tuh ada 5. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama itu petroleum geologi atau geologi perminyakan. Jadi kayak ilmu geologi yang dimanfaatin untuk kita tuh tahu jebakan minyak bumi dan gas bumi di bawah permukaan. Contoh kayak nanti di situ berkaitan sama geologi struktur. Kayak misalnya potensial migas itu ada di wilayah lipatan gitu kan. Nanti ada cap rock, ada source rock gitu. Istilah-istilah yang umum ada di bidang petroleum geologi. Kemudian ada pertambangan, mining. Ini mining ya, tipe mining geologi. Ilmu geologi yang digunakan untuk mengetahui proses pembentukan endapan mineral. Contoh endapan placer. Endapan placer itu kayak endapan yang kaya akan emas ya biasanya. Sulfide. Kalau kurang lebih kayak gitu sih. Bahan-bahan logam mulia. Nah, itu di endapan misalnya endapan placer gitu. Kemudian ada hidrogeologi. Nah, si hidrogeologi tadi itu yang tadi ya, itu sebenarnya itu cabang geologi terapan. Ilmu geologi yang digunakan untuk mempelajari kegiatan, kejadian tentang pemanfaatan air tanah. Kemudian ada geologi lingkungan. Di sini digunakan untuk mengevaluasi interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungannya. Kemudian ada geologi teknik, engineering geologi, geotek ya. Kadang dia anak-anak geologi ya, teman-teman aku yang di geologi bilangnya geotek. Geotek itu kayak irisan ya antara ilmu geologi yang dipakai ke teknik sipil. Jadi kayak teknik sipil, geologi, tengah-tengahnya irisannya itu ini ada geologi atau teknik geologi lah ya. Teknik geologi ada teknik sipil. Nah, irisan keduanya ini geotek. Geotek di tengah-tengah. Jadi kayak ilmu geologi yang dijadikan basis untuk pengembangan di teknik sipil. Misalnya ya contoh kayak ada nanti belajar tentang soil pedologi. Kayak lapisan ini tuh worth it nggak sih dibangun bangunan gitu, kayak gimana proses pengendapan atau pengkakuan lapisan tadi agar bisa tahan sama bangunan gitu. Tahan gempa kayak gimana, geotek. Nah, itu cabang geologi terapan. Kemudian manfaat ilmu geologi banyak banget sih, nggak lebih dari 6 bahkan. Ini hanya beberapa sampel aja. Yang pertama itu kayak ngebantu mengetahui pemahaman proses pembentukan dan struktur planet bumi. Nah,
Saya tahu struktur-struktur tadi itu karena adanya gempa bumi, proses seismik. Nah, itu bisa mengetahui dan menjelaskan struktur lapisan di bawah bumi, gitu, khususnya daratan dan lautan menyusun kerak bumi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan karakteristik dan bentang alam yang sangat bervariasi, serta bagaimana bentang alam yang sangat berbeda bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan baik. Contoh kayak geomorfologi fluvial gitu. Nah, cara memanfaatkan kayak meander gitu. Nah, di sini tuh kayak dimanfaatin kayak gimana sih ngebentuk pola pemukiman yang mungkin kedepannya tuh nggak dilewati sama si meander tadi. Nah, itu simpelnya ya. Kemudian yang ketiga, membantu mengetahui lokasi temukannya mineral dan batan berharga. Ini yang tadi ya, kayak di petroleum sama si pertambangan. Kemudian membangun ahli bangunan, nah ini ke geotek. Kemudian geologi berperan penting hubungannya dengan sumber daya air. Nah ini hidrogeologi. Nah, jadi ya kayak aku bilang, kayak ini mungkin teman-teman mungkin cek lagi ya videoku yang tentang apa itu ilmu formal, ilmu murni sama ilmu terapan. Kayak ya geologi itu ilmu murninya. Tapi di situ ada beberapa ilmu terapan lagi, kayak ya geologi nanti ngebantu kayak ini pencarian sumber daya air gitu. Nah, kemudian ilmu geologi dibantu meramalkan kemungkinan terjadinya bencana alam. Nah, ini ke geologi lingkungan ya, hubungan interaksi antara geologi dan lingkungannya, kayak gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, nah, gitu ya, geologi. Jadi untuk mitigasi bencana. Nah, ini having fun aja sih sama gambar ini. Ini regional geologi Indonesia ya. Jadi kayak di gambar ini kita bisa cukup tahu beberapa hal. Kayak garis-garisnya ini menandakan patahan. Kayak nanti ada arahnya lebih lengkap lagi kayak gini nih, arahnya arah patahan subduksi yang arah penunjamannya ke sana. Yang ini berarti yang sesar minor gitu, yang nggak ada arahnya gitu. Nah ini ada yang lebih besar lagi kayak patahan semangka ya. Ini ada patahan di sini, ini ada patahan yang ada di Bandung gitu kan. Ini warna-warnanya menjelaskan dominansi usia. Nah kayak misalnya formasi yang warna kuning-kuning agak nila gitu, warnanya ini formasi Kenozoik, jadi bentuknya pada zaman Kenozoikum. Yang warna hijau-hijau ini Mesozoikum, yang biru-biru ini Paleozoikum. Nah, yang warna merah-merah ini berarti formasi endapan batuan plutonik gitu. Yang oren-oren warna apa nih? Ungu-ungu gitu ya. Ungu-ungu kayak metamorfik. Nah, ini yang segitiga merah ya aktif atau gunung gitu sih. Secara lengkap ya. Jadi di sini bisa kelihatan juga kayak misalnya dangkalan Sunda atau Sunda VOC itu kebentuknya ini warnanya quarter ya, quarter pada zaman quarter bentuknya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Thank you for your attention sudah menonton video ini juga sampai habis ya. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi di geologi ini. See you in the next video. Sampai jumpa kita di materi-materi yang lebih lengkap lagi. Tapi tanda kutip ya, ini materinya itu ringkasan. Jadi untuk lebih lengkapnya itu ada di geology lecture. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.